Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in. Wa hum yatlunal kitaba. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Baiklah, kita mulai dari waqalat, diterjemahkan dan dia telah berkata. Al-wawu di sini adalah wawu istinafiyah yang menandakan bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru. Sedangkan qalat merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau. Karena qalat atau qala ini adalah fi'il madhi, maka dia bisa ditasrif secara istilahi maupun lughawi. Maka qalat ini berasal dari kata fi'il madhinya qala. Qala yaqulu qawlan qailun maqulun qul la taqul. Bagaimana terjadinya menjadi qalat? Tentu kita bisa mentasrif secara lughawi yang tentu saja berkaitan dengan fa'il atau domir yang berkaitan dengannya. Maka kita bisa runut dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Tasrif lughawinya adalah qala qala qalu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna. Al-Yahudu diterjemahkan orang-orang Yahudi. Al-Yahudu, kenapa harokat akhirnya adalah dhammah? Karena dia adalah fa'il atau pelaku. Kita ingat fa'il masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang rofa, dan tanda rofanya adalah harokat dhammah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah laisat. Laisat artinya tidak mempunyai atau tidak dalam keadaan. Laisat ini adalah fi'il madhi naqis. Dia kata kerja lampau yang kurang. Laisat berasal dari kata fi'il madhi laisa. Laisa ini masuk dalam fi'il jamid. Sebagaimana sudah kita sampaikan di ayat sebelumnya, pembahasan tentang fi'il jamid dan mutasarrif. Fi'il jamid statis adalah kalimat fi'il yang hanya mempunyai satu bentuk sighah, baik hanya berbentuk fi'il madhi saja atau hanya berbentuk fi'il amr saja. Terkadang hanya berbentuk fi'il mudhari saja, namun sangat jarang. Sedangkan fi'il mutasarrif atau elastis adalah fi'il yang dapat berubah bentuknya sesuai dengan tasrif istilahi. Contoh fi'il jamid yang hanya bentuk sighah fi'il madhi adalah saudaranya kana. Dalam hal ini adalah laisa dan madama. Ada fi'il muqarabah, ada fi'il roja, ada fi'il yang untuk memuji dan mencela, ada fi'il istisna, dan ada fi'il syuru'. Pada ayat ini maka kita sedang membicarakan saudaranya kana yang masuk dalam fi'il jamid, dalam hal ini adalah laisa. Maka ketika kita mentasrif laisat yang berasal dari fi'il madhinya adalah laisa, maka kita bisa runut dari tasrif lughawinya dalam hal ini dalam keadaan madhi atau lampau.
dari mulai huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka di situ terlihat ketika kita mentasrif secara lughawi bisa kita sampaikan laisa laisa, laisu laisat, laisata lasna, lasta lastuma lastum, lasti lastuma lastunna, lastu lasna. Berikutnya adalah an-nasara. An-nasara adalah orang-orang Nasrani. Ini merupakan isimnya laisa, dalam hal ini adalah rofa. Tanda rofanya adalah domah muqaddarah, domah yang diperkirakan atas alif yang ta'adzur. Berikutnya adalah ala syai'in. Ala syai'in artinya atas sesuatu. Dia adalah syibhul jumlah. Dia susunan jar majrur terdiri dari ala dan syai'in. Ala adalah huruf jar artinya atas. Syai'in adalah isim yang majrur karena didahului dengan ala. Sehingga kenapa kemudian syai'in harokat akhirnya adalah kasroh di sana. Dia ta'aluk, dia berkaitan, dia memiliki keterkaitan makna dengan khobarnya laisa yang dihilangkan atau tidak dimunculkan. Laisatin nasara ala syai'in merupakan maqul qaul, isi dari perkataan ketika orang-orang Yahudi berkata, maka isi pembicaraannya adalah orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai atas suatu pegangan. Laisatin nasara ala syai'in karena dia maqul qaul, mahalnya adalah nasab karena dia dianggap sebagai maf'ul bih atau objek. Berikutnya adalah waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in. Bagaimana penjelasan tentang kalimat waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in, dan orang-orang Nasrani berkata orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan. Ini penjelasannya sama dengan kalimat awal yang sudah kita bahas, sama persis ketika Allah berfirman waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in. Polanya sama dengan waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in. Berikutnya adalah wahum. Wahum di sini diartikan padahal mereka. Wa di sini adalah wawu haliyah. Dia adalah huruf wawu yang menunjukkan bahwa jumlahnya merupakan menunjukkan sebuah keadaan. Sedangkan al-hadis itu dengan mim yang menunjukkan jamak, kita baca hum, merupakan dhamir munfasil, kedudukannya sebagai mubtada karena dia adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat, maka dia bisa dimaknai berkedudukan sebagai mubtada atau awalan. Mahalnya adalah rofa, tetapi karena dia adalah isim dhamir, tentu saja tanda rofanya tidak terlihat di sana. Yajluna artinya mereka membaca. Yajluna ini adalah fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Diawali dengan huruf mudhari'ah berupa ya di sana, dan dia marfu. Dia rofa, tanda rofanya adalah thubutun nun, dengan tetapnya nun di sana. Kenapa? Karena tajarrud, dia sepi dari amil jazm maupun amil nasab. Al wawu di situ, huruf wawu di situ menunjukkan sebagai fa'il atau pelakunya. Yajluna mereka membaca. Yajluna masuk dalam fi'il mudhari, sehingga ketika kita tasrif secara istilahi dan secara lughawinya bisa kita jabarkan. Secara istilahi dari fi'il madhi, mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya, maka dari tala yajlu tuluwan, talin majluun, utlu la tajlu.
Dan ketika kita mentasrif secara lughawi berkaitan dengan domair atau isim domir sebagai fa'il di sana, dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka ketika kita mentasrif secara lughawi, yajlu yajluwani yajluna, tajlu tajluwani yajluna, tajlu tajluwani tajluna, tajluina tajluwani tajluna, ajlu najlu. Kemudian kita lanjutkan dengan al-kitaba. Al-kitaba artinya al-kitab. Dia merupakan maf'ul bih, dia adalah objek. Sehingga kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena maf'ul bih masuk dalam mansubatul asma. Isim-isim yang mansub, tanda nasabnya dalam hal ini adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah kadzalika. Kadzalika diterjemahkan secara bebas demikian pula. Kadzalika ini terdiri dari ka yang merupakan huruf jar, yang artinya seperti. Dzalika ini merupakan isim isyarah, dia kata tunjuk. Kadzalika diterjemahkan demikian pula. Qala. Qala artinya telah berkata. Qala merupakan fi'il madhi, dia kata kerja lampau atau telah berlalu. Kita sering membahas ketika mentasrif tentang qala yang merupakan fi'il madhi. Maka ketika mentasrif secara istilahi dari qala yaqulu qaulan qailun maqulun qul la taqul. Maka kemudian ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Qala qala qalu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna. Berikutnya adalah alladzina. Alladzina diterjemahkan dengan orang-orang yang. Alladzina kita paham dia adalah isim mausul fi mahalli raf'in, dia adalah mahalnya rofa karena sebagai fa'il. Ketika ada isim mausul maka ada silah mausulnya, yakni adalah la ya'lamuna. La ini adalah la nafiyah, artinya tidak. Ya'lamuna adalah fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat di situ diawali dengan huruf mudhara'ah berupa ya, marfu karena sepi tajarrud dari amil jazm maupun amil nasab, dan tanda rofanya adalah thubutun nun dengan tetapnya nun di sana, sedangkan wawu di situ merupakan fa'il atau pelakunya yang tentu saja kembali aid kepada alladzina. Ya'lamuna fi'il mudhari, maka ketika kita mentasrif secara istilahi dari kata alima, ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam. Ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya'lamu ya'lamani ya'lamuna, ta'lamu ta'lamani ya'lamna, ta'lamu ta'lamani ta'lamuna, ta'lamina ta'lamani ta'lamna, a'lamu na'lamu. Dari sini kita bisa lihat bahwa alladzina ini adalah isim mausul, la ya'lamuna adalah silah mausul. Silah mausul tentu saja dia sebagai anak kalimat. Dalam hal ini anak kalimatnya dari orang-orang yang alladzina. Alladzina orang-orang yang seperti apa? La ya'lamuna yang tidak mengetahui. Berikutnya adalah misla. Misla artinya seperti. Misla ini adalah sifatnya masdar yang dihilangkan, sehingga kenapa harokat akhirnya adalah fathah?
karena dia adalah sifat terhadap mausubnya dalam hal ini adalah masdar. Isim-isim yang mansub tanda nasabnya dalam hal ini mithla sebagai sifatnya atau naat, maka harokat akhirnya adalah fathah. Qaulihim, qaulihim artinya ucapan mereka. Qauli dan alha yang kita baca him merupakan susunan idhofah, tetapi qauli kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena qauli juga merupakan mudhofun ilaih. Karena dia mudhofun ilaih, maka harokat akhirnya adalah kasroh. Qauli pada saat yang sama dia sebagai mudhof, dan alha merupakan isim yang wajib majrur karena sebagai mudhofun ilaih. Tetapi kita ingat isim domir adalah isim yang mabni atau tetap, tanda jarnya tidak terlihat di sana. Berikutnya adalah fallahu. Fallahu maka Allah. Fa di sini adalah alfa istinafiyah, menunjukkan sebuah awalan kalimat yang baru. Sedangkan Allahu merupakan lafdzul jalalah yang berkedudukan sebagai isim makrifat yang paling makrifat. Posisinya di awal kalimat, maka dia sebagai mubtada. Berikutnya adalah yahkumu. Yahkumu akan mengadili. Yahkumu adalah fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dalam hal ini adalah akan berlangsung. Dia marfu, tanda rofaknya adalah harokat dhammah di bagian akhirnya karena dia tajarrud sepi dari amil jazm maupun amil nasab. Dan jumlah yahkumu ini merupakan khobar. Ketika kita mentasrif secara istilahi dari hakama yahkumu hukman, hakimun mahkumun uhkum la tahkum. Ketika mentasrif secara lughawi dari dhomair yang berkaitan dengan fa'il atau pelaku di sana dari huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka kita tasrif yahkumu yahkumani yahkumuna, tahkumu tahkumani yahkumna, tahkumu tahkumani tahkumuna, tahkumina tahkumani tahkumna, ahkumu nahkumu. Berikutnya adalah bainahum. Bainahum di antara mereka. Baina masuk sebagai dzaraf makan. Dia adalah kata keterangan tempat. Isim-isim yang mansub, tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Sedangkan alha di situ yang kemudian kita baca hum karena ada mim sebagai jamak, maka dia sebagai mudhofun ilaih. Yauma. Yauma diterjemahkan pada hari. Yauma merupakan maf'ul fih. Dia adalah dzaraf zaman, kata keterangan waktu, maka dia juga mansub, tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya dibaca yauma. Sedangkan al-qiyamati artinya kiamat merupakan mudhofun ilaih. Karena mudhofun ilaih dia wajib majrur, tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Berikutnya adalah fima. Fima tentang apa-apa yang. Fi ini adalah huruf jar, artinya di atau tentang, dan ma ini adalah isim mausul. Fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena dia didahului dengan fi yang merupakan huruf jar. Tetapi kita ingat bahwa isim mausul adalah isim yang mabni atau tetap, tentu tanda jarnya tidak terlihat di sana. Fima syibhul jumlah, susunan jar majrur, tentu dia berkaitan, memiliki keterkaitan makna dengan yahkumu. Berikutnya adalah kanu. Kanu artinya telah ada. Kanu merupakan kana dan isimnya kana. Sebagaimana kita ketahui, kanu
Fi'il madinya berasal dari kata kana, yakunu, kaunan, kainun, makunun, kun, la takun. Maka ketika kita mentasrif secara lughawi dari dhamair huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, maka kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Berikutnya adalah fihi yang artinya pada dirinya atau padanya. Fihi tentu saja ini adalah syibhul jumlah, susunan jar majrur terdiri dari huruf jar fi dan alha di situ sebagai isim yang mahalnya jar, tetapi karena dia adalah isim domir tentu tanda jarnya tidak terlihat di sana. Fihi kenapa dibaca hi? Ini untuk menyesuaikan karena dia alha yang diawali oleh ya sukun di sana sehingga dibaca fihi bukan fihu. Dia ta'aluk, dia berkaitan dengan yakhtalifun. Yakhtalifun artinya mereka berselisih. Yakhtalifun ini adalah fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dia diawali dengan huruf mudhari'ah berupa ya, dia marfu, tanda rafa'nya adalah thubutun nun karena tajarrud sepi dari amil jazm maupun amil nasab. Wawu di situ sebagai fa'il atau pelakunya. Jumlah yakhtalifuna fi mahalli nasbin, dia mahalnya adalah nasab karena dia sebagai khabarnya kana. Yakhtalifu, yakhtalifani, yakhtalifuna, takhtalifu, takhtalifani, takhtalifna, takhtalifu, takhtalifani, takhtalifuna, takhtalifina, takhtalifani, takhtalifna, akhtalifu, nakhtalifu. Maka secara ringkas bisa kita terjemahkan waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in, dan orang-orang Yahudi berkata orang-orang Nasrani tidak mempunyai suatu pegangan. Waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in, dan orang-orang Nasrani berkata orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Wahum yajlunal kitaba, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim, demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun, maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.